Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Afsor dari Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk selanjutnya di sini kedatangan tamu atlet dari Batam, atlet voli, berprestasi, juara, dan kelihatan masih muda. Tentu itu mas. Ya. Mungkin nantinya kalau mau kepo-kepo bisa dilihat di akun IG-nya Mas Adi. Oke. Perkenalan terlebih dahulu Mas. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adil Abdillah. Saya dari Kota Batam, namun kuliahnya di Universitas PGRI Semarang atau UGRIS ya. Ya. Kuliah di Semarang itu. Selanjutnya sebagai atlet voli ya. Atlet voli permainan bola tangan. Nah, untuk pertama kali Mas Adil mengenal bola voli itu mulai dari kapan? Teman-teman, pertama kali saya bisa bola voli ya, latihan bola voli itu dari SD kelas 3. SD kelas 3 saya sudah sering bermain voli di SD. Waktu istirahat itu pulang saya bermain sama teman-teman. Dari situ awal saya suka bola voli kelas 3 SD dulu. Nah, mungkin dari SD. Nah, untuk SD apakah ada pertandingan bola voli kah atau bagaimana? Iya. Seperti teman-teman. Baik, untuk di SD itu pertama saya kelas 3 baru mengenal voli ya. Latihan guru olahraga saya menunjuk saya sebagai disuruh ikut gitu ajang Popda dulu ya, Popda saya ikut itu mulai dari kelas 4 saya dulu paling muda di SD itu. Saya paling muda, disuruh bergabung mewakili SD di tingkat kecamatan terlebih dulu di SD juara 1 di kecamatan. Keren kali juara 1 teman-teman. Waktu SD aja dulu juara 1 dulu. SD juara 1, kemudian mewakili kecamatan Subah di Kabupaten Batang dulu. Juga juara juga. Dulu waktu SD memang benar-benar disuruh ikut voli gitu. Dulu saya nggak tinggi-tinggi banget sih, nggak seperti sekarang. Tapi ya itulah ada pendukungnya dari bapak ibu guru gitu, dan juga teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk dalam bermain voli, Mas Adi itu di bagian apa? Atau server atau bagian apa? Baik, ini teman-teman, saya di bola voli ya. Saya posisinya sebagai open spike atau open spike ya. Open spike di tim mana aja lah. Biasanya saya bergabung bareng-bareng sama teman-teman. Saya tetap posisi di open spike. Oke. Nah, tadi kan dari banyak permainan atau banyak tim yang ikut tanding. Nah, untuk Mas Adit sendiri kan tadi kan dari SD, dari SMP mungkin juga ya dari SMP. Untuk SMA, Mas Adit di SMA mana? Wah, SMA itu saya SMA di Batam ya. SMA di Batam. Namun di bola voli ya, membahas di bola voli ya. Di bola voli saya mewakili Kabupaten Batam dulu, mewakili Kabupaten Batam untuk itu. Pertama itu kalau di sekolahan ya ada Popda dulu. Awal itu Popda dulu, untuk sekolah Popda saya mewakili sekolahan tersebut gitu. Oh, di MA Batam, jadi MA Batam. Oke. Nah, kan Mas Adil sangat berprestasi sekali dalam bidang voli. Mungkinkah Mas Adil ada kepikiran mungkin kan suka voli, mungkin olahraga tangan lain? Olahraga tangan lain kan ya. Ini kan masuk jurusan di PJKN. Ya, baik, untuk olahraga tangan saya bisa semua sih, insya Allah, kecuali tinju ya. Tapi tidak bisa, tenis meja ya saya juga dulu pernah ikut lomba juara juga juga bisa. Ya itu kecuali tinju saya tidak bisa. Sangat keren sekali. Untuk olahraga tangan Mas Adil Bisa semua ya. yang bisa dan berprestasi lah. Karena yang saya tekuni ya sampai sekarang bola voli yang familiar gitu lah, ada di mana saja gitu. Mungkin dari pengalaman Mas Adil dari bermain bola voli terus perlombaan. Nah, untuk selanjutnya adakah mungkin cedera? Wah, kesalahan lah dalam bola voli gitu.
banyak sekali nih Mas Odil. Wah ini kalau cedera, masalah cedera di bola voli ya, ini ya di bola voli saya sendiri mengalami cedera itu malah sampai bisa nggak dihitung. Berawal dari tangan, kaki, perut, wah sampai sekarang ini aja kemarin saya masih cedera bagian tangan di sini. Wah ini ya bagi cerita pengalaman saya mengikuti voli, wah itu dulu cedera otot perut. Wah ini otot perut masalah itu. Ya. Wah cedera otot perut sampai saya nggak bisa jalan itu, berdiri sangat seperti ini, mengangkat susah. berdiri, wah sakitnya luar biasa. Itu saya dulu sampai mau di ronsen di rumah sakit dulu. Oh untuk penanganan berarti langsung ke rumah sakit dulu? Iya, tapi ke rumah sakit nggak bisa, nggak ada alatnya. Setelah itu saya pergi ke itu klinik, suatu klinik Seger Waras namanya. Ya. Sana, Seger Waras. iya Seger Waras namanya di daerah Semarang di Kawahumi ya, sebenarnya Sambangan. Yang saya ditangani di izin lah kalau bahasa Jawanya dibikin, tapi kalau bahasa masas ya, bahasa olahraga di masas cedera olahraga. Setelah itu saya lumayan sembuh, namun untuk itu penyembuhan cukup lama sekali. Itu saya setahun itu, 1 tahun cedera itu saya banyak sekali cedera ini, tangan, bahu, ini juga masih sakit, dan kaki, dan itu yang dicederakan adalah cedera. wah luar biasa ini ya, di perut ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya. Tapi untuk sekarang kan Mas Adil dan alhamdulillah gitu ya, badan sudah mulai membaik. Ya lumayan. Nah dulu ini saya lihat Mas Adil agak sedikit kecil badannya. Mungkin ya seperti saya ini lebih besar sedikit. Namun sekarang Mas Adil ini kelihatannya badan lebih bugar, lebih besar. Dan itu untuk makanan lah, nutrisi agar badan agak lebih besar, performa saat bermain voli top atau bagus sekali itu rasanya apa? Nah, untuk makan makanan ya, makanan yang sangat penting itu ya makan nomor 1 sayur, nasi, sayur sangat penting, ini berpengaruh sekali. Kemudian untuk lauk-lauk ya diimbangi lah, jangan banyak-banyak, makan dagingnya juga nggak banyak, makan ikan laut itu ya juga nggak usah banyak-banyak, ya secukupnya saja namun teratur. Pagi diawali sarapan atau makan siang, terus kemudian malam juga makan sampai malam-malam gitu. Kemudian ini yang sangat penting bagi atlet itu minum air putih yang cukup, perbanyak air putih. Nah teman-teman harus tetap perbanyak air putih ya. Itu sangat penting sekali buat tubuh kita, karena kalau kurang air putih itu badan terasa lemas gitu. Oke, badan agak sedikit lemah. Apalagi keringatnya keluarnya juga banyak itu. Racunnya itu keluarnya nggak banyak kalau nggak minum air putih yang cukup gitu. Baik, nah tadi kan nutrisi atau cara agar performa tetap baik gitu. Untuk selanjutnya latihan lah. Di masa pandemi ini mungkin kan perlombaan agak jarang ya. Yeah. Nah untuk di bola voli sendiri selanjutnya itu untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Nah latihan seperti apa yang masa dilakukan atau masa dijalani di masa pandemi seperti ini? Banyak sekali loh latihan. Nggak apa-apa ya, santai ini ya. Santai kan? Nggak apa-apa. Santai sambil main HP, tapi nggak apa-apa, santai sekali. Baik, setelah latihan, porsi latihan itu biasanya kalau latihan saya sampai sore mas. Kadang sore mulai jam 4 sampai maghrib. Kemudian lagi habis bisa latihan lagi gitu. Banyak sekali latihannya itu. Nah ini kan Mas Adil untuk prestasi dalam bidang voli. Nah Mas Adil kan kuliah di Universitas Negeri Semarang. Nah sekarang ini Mas Adil itu kuliah di Universitas Negeri Semarang untuk sekarang semester berapa? Dan cara mengatur perkuliahan dan latihan untuk bola voli tersebut itu bagaimana? Cara mengatur itu waktunya. Baik, saya kuliah di Universitas PGRI Semarang semester 7 ya. Untuk latihan dan latihan bola voli itu saya kalau di Semarang ya ikutnya di Satria Sejati Semarang. Saya
pergi latihan di situ. Saya awal masuk Universitas PGRI Semarang, setelah itu saya gabung sama klub bola voli Satria Citati Semarang. Misalnya saya mengikuti latihan dari sore sampai malam juga gitu, tetap latihan. Nah, untuk teman-teman nantinya yang ingin berlatih bola voli atau mau tanya-tanya Mas Adil, monggo silahkan nanti tanya-tanya di IG Mas Adil Amrila ya. Enggak ya, datang langsung ke Satria Citati Semarang. Boleh sekali, itu dekat dari sini, dari Universitas PGRI Semarang. Dari Universitas PGRI Semarang. Nah, tadi kan sudah ditanya mengenai perkuliahan. Nah, itu berarti semester 7 hampir mau lulus kan, Mas? Iya, hampir lulus ini, tapi tetap latihan lah. Latihan. Di kalau ngerjain skripsi ya tetap latihan gitu. Oke. Tetap jalan, salah semuanya atur waktu. Nah, itu tadi wawancara kita pada hari ini, yaitu Mas Adil Amrila, atlet dari kebanggaan Kota Batam. Nah, selanjutnya kita tutup pada wawancara pada hari ini. Semoga Mas Adil tetap menjalankan apa yang ingin dilakukan, yaitu bermain atlet voli, bahkan mencapai tingkat prestasi yang lebih baik, dan sekarang masih kuliah di semester 7. Kita doakan ya, semoga Mas Adil tetap sehat. Amin. Terus selanjutnya skripsinya langsung selesai dan wisuda. Nah, itu ini pertanyaan yang terakhir nih. Setelah wisuda nantinya Mas Adil akan kembangkan atau bagaimana itu? Setelah selesai, setelah lulus saya tetap latihan ya, terus latihan tetap sambil cari bibit-bibit untuk melanjutkan gitu ya. Melanjutkan prestasi tinggi. Iya, bibit-bibit dari SD dikembangkan SMP maupun tingkat SMA sederajat gitu. Itu ya. Tetap latihan sampai bisa lah gitulah. Sampai Mas Adil tetap dari mulai kecil suka berpoli terus menjadi atlet. Nah, sekarang Mas Adil ingin mengembangkan bakatnya menjadi pelatih. Kira-kira teman-teman. Terima kasih banyak Mas Adil. Sampai ya. Terima kasih banyak Mas Adil. Pertanyaan banyak sekali ya. Jadi saya jawab sebisa saya mampu saya. Itulah pengalaman saya yang dari awal mula saya bisa bola voli sampai sekarang ini. Ya, terima kasih untuk Mas Adil dan terima kasih untuk kita semua. Kita akhiri pada wawancara pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adil. Tidak benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Afsor dari Universitas PGRI Semarang. Baik, untuk selanjutnya di sini kedatangan tamu atlet dari Batam, ya, atlet voli, berprestasi, juara, dan kelihatan masih muda. Tentu Mas. Ya, mungkin nantinya kalau mau kepo-kepo bisa dilihat di akun IG-nya Mas Adil. Perkenalan terlebih dahulu Mas. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adil Amrila. Saya dari Kota Batam, namun kuliahnya di Universitas PGRI Semarang atau UGRIS ya. Ya, Kuliah di Semarang itu. selanjutnya sebagai atlet voli ya. Atlet voli permainan bola tangan. Nah, untuk pertama kali Mas Adil mengenal bola voli itu mulai dari kapan? Pertama kali saya bisa bola voli ya, latihan bola voli itu dari SD kelas 3. SD kelas 3 saya sudah sering bermain voli di SD. Waktu istirahat itu pulang saya bermain sama teman-teman. Dari situ awal saya suka bola voli kelas 3 SD dulu. Nah, mungkin dari SD. Nah, untuk SD apakah ada pertandingan
voli kah atau bagaimana? Iya. Sebutkan teman-teman. Baik, untuk di SD itu pertama saya kelas 3 baru mengenal voli ya. Ya. Latihan, guru olahraga saya, menunjuk saya sebagai disuruh ikut gitu, ajang Popda dulu. Ya, mengikutkan Ya, Popda. Saya ikut itu mulai dari kelas 4. Kelas 4 saya dulu paling muda. Di SD itu saya paling muda, disuruh bergabung mewakili SD di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Dulu di SD juara 1 di kecamatan. Keren sekali juara satu teman-teman. Waktu SD aja saya dulu juara 1 dulu. SD juara 1, kemudian mewakili kecamatan Subah di Kabupaten Batang dulu. Juga juara juga. Dulu waktu SD memang benar-benar lah disuruh ikut voli gitu. Dulu saya nggak tinggi-tinggi banget sih, nggak seperti sekarang. Tapi ya itulah ada pendukungnya dari bapak ibu guru gitu, dan juga teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah untuk dalam bermain voli, Mas Adi itu di bagian apa? Atau server atau bagian apa? Baik, ya, ini teman-teman saya di bola voli ya. Saya posisinya sebagai open spike atau open spike ya. Open spike di tim mana aja lah. Biasanya saya bergabung bareng-bareng sama teman-teman. Saya tetap posisi di open spike. Tuh. Oke. Nah tadi kan dari banyak permainan atau banyak tim yang ikut tanding. Nah untuk Mas Adit sendiri kan tadi kan dari SD, dari SMP mungkin juga ya dari SMP. Untuk SMA, Mas Adit di SMA mana? Wah, SMA itu saya SMA di Batang ya. SMA di Batang. Namun di bola voli ya ini ya. Membahas di bola voli ya. Di bola voli saya mewakili Kabupaten Batang dulu. Mewakili Kabupaten Batang untuk itu pertama itu kalau di sekolahan ya ada Popda dulu. Popda. Awal itu Popda dulu. Untuk sekolah Popda saya mewakili sekolahan tersebut gitu. Oh di MA Batang. Jadi MA Batang. Oke. Nah kan Mas Adil sangat berprestasi sekali dalam bidang voli. Mungkinkah Mas Adil ada kepikiran mungkin kan suka voli mungkin olahraga tangan lain? Olahraga tangan lain kan ya. Ini kan masuk jurusan di PJKN. Ya, baik untuk olahraga tangan saya bisa semua sih, insya Allah, kecuali tinju ya. Tapi nggak bisa, tenis meja ya saya juga dulu pernah ikut lomba juara juga badminton juga bisa. Ya itu kecuali tinju saya nggak bisa. Sangat keren sekali. Untuk olahraga tangan Mas Adil Bisa semua ya. yang bisa dan berprestasi lah. Karena yang saya tekuni ya sampai sekarang bola voli yang familiar gitu lah, ada di mana saja gitu. Mungkin dari pengalaman Mas Adil dari bermain bola voli terus perlombaan, nah untuk selanjutnya adakah mungkin cedera? Wah, atau kesalahan lah dalam bola voli? Banyak sekali nih Mas Adil. Wah ini kalau masalah cedera di bola voli ya, di bola voli saya sendiri mengalami cedera itu malah sampai bisa nggak dihitung. Berawal dari tangan, kaki, perut, sampai sekarang ini aja kemarin saya masih cedera bagian tangan di sini. Wah ini ya bagi cerita pengalaman saya mengikuti voli, itu dulu cedera otot perut. Wah ini otot perut maksudnya dulu. Ya. Wah cedera otot perut sampai saya nggak bisa jalan itu, berdiri sangat seperti ini, mengangkat berdiri, sakitnya luar biasa. Itu saya dulu sampai mau di ronsen di rumah sakit dulu. Oh untuk penanganan berarti langsung ke rumah sakit dulu? Iya, tapi ke rumah sakit nggak bisa, nggak ada alatnya. Setelah itu saya pergi ke klinik, kalau klinik Seger Waras namanya. Ya. Sana, Seger Waras namanya di daerah Semarang di Pabahung ya, namanya Sambangan. Saya ditangani di izin lah, kalau bahasa Jawanya dibikin, tapi kalau bahasa dimasas ya, bahasa olahraga dimasas cedera olahraga. Setelah itu saya lumayan sembuh, namun untuk itu penyembuhan cukup lama sekali. Itu saya setahun itu, 1 tahun cedera itu saya banyak sekali cedera ini, tangan, bahu ini juga masih sakit.
kaki. dan itu yang dicederakan adalah cedera kaki. Wah, luar biasa ini ya, di Korea ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya. Tapi untuk sekarang kan Mas Adil dan alhamdulillah gitu ya, badan sudah mulai membaik. Ya lumayan. Nah dulu ini saya lihat Mas Adil agak sedikit kecil badannya. Mungkin ya seperti saya ini lebih besar sedikit. Namun sekarang Mas Adil ini kelihatannya badan lebih bugar, lebih besar. Dan itu untuk makanan lah, nutrisi agar badan agak lebih besar, performa saat bermain voli top atau bagus sekali itu rasanya apa Mas? Untuk makan makanan ya, makanan yang sangat penting itu ya makan nomor satu sayur, nasi, sayur sangat penting, ini berpengaruh sekali. Kemudian untuk bau-bau ya diimbangi lah, jangan banyak-banyak, makan dagingnya juga nggak banyak, makan ikan laut itu ya juga sebanyak-banyak ya secukupnya saja, namun teratur. Pagi diawali sarapan atau makan siang, terus kemudian malam juga makan sampai malam-malam gitu. Kemudian ini yang sangat penting bagi atlet ya, atlet itu minum air putih yang berarti perbanyak air putih. Nah teman-teman harus tetap perbanyak air putih ya. Itu sangat penting sekali buat tubuh kita, karena kalau kurang air putih itu badan terasa lemas gitu. Oke, badan agak sedikit lemah. Apalagi keringatnya keluarnya juga banyak itu. Racunnya itu keluarnya nggak banyak kalau nggak minum air putih yang cukup gitu. Baik, nah tadi kan nutrisi atau cara agar performa tetap baik gitu. Untuk selanjutnya latihan lah Mas. Di masa pandemi ini mungkin kan perlombaan kan agak jarang ya. Yeah. Nah untuk di bola voli sendiri selanjutnya itu untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Nah latihan seperti apa yang masa dilakukan atau masa dijalani di masa pandemi seperti ini? Banyak sekali loh latihan. Nggak apa-apa ya, santai ini ya. Santai kan? Nggak apa-apa. Santai sambil main HP, nggak apa-apa, santai sekali. Baik, setelah latihan, porsi latihan itu biasanya kalau latihan saya sampai sore Mas. Kadang sore mulai jam 4 sampai maghrib. Kemudian nanti habis bisa latihan lagi gitu. Banyak sekali latihannya gitu. Nah ini kan Mas Adil untuk prestasi dalam bidang voli. Nah Mas Adil kan kuliah di Universitas Negeri Semarang. Nah sekarang ini Mas Adil itu kuliah di Universitas Negeri Semarang untuk sekarang semester berapa? Dan cara mengatur perkuliahan dan latihan untuk bola voli tersebut itu bagaimana? Cara mengatur itu Mas? Waktunya. Baik, saya kuliah di Universitas PGRI Semarang semester 7 untuk latihan dan latihan bola voli itu saya kalau di Semarang ya ikutnya di Satria Sejati Semarang. Saya bagi latihan di situ. Saya awal masuk Universitas PGRI Semarang, setelah itu saya gabung sama klub bola voli Satria Sejati Semarang. Misalnya saya mengikuti latihan dari sore sampai malam juga gitu untuk latihan. Nah untuk teman-teman nantinya yang ingin berlatih bola voli atau mau tanya-tanya Mas Adil, monggo silakan nanti tanya-tanya di IG Mas Adil, Mas Adil Amrila ya. Enggak ya datang langsung ke Satria Sejati Semarang. Boleh sekali, itu dekat dari sini, dari Universitas PGRI Semarang. Dari Universitas PGRI Semarang. Nah, tadi kan sudah ditanya mengenai perkuliahan. Nah, berarti semester 7 hampir mau lulus kan Mas? Iya, hampir lulus ini, tapi tetap saya latihan lah. Latihan. Di kalau ngerjain skripsi ya tetap latihan gitu. Jalan semuanya atur waktu. Nah itu tadi wawancara kita pada hari ini yaitu Mas Adil Amrila, atlet dari kebanggaan Kota Batam. Nah selanjutnya kita tutup pada wawancara pada hari ini.
Semoga Mas Adil tetap menjalankan apa yang ingin dilakukan, yaitu bermain atlet voli, bahkan mencapai tingkat prestasi yang lebih baik, dan sekarang masih kuliah di semester 7. Kita doakan ya, semoga Mas Adil tetap sehat. Amin. Terus selanjutnya skripsinya langsung selesai dan wisuda. Nah itu, ini pertanyaan yang terakhir nih, setelah wisuda nantinya Mas Adil akan kembangkan atau bagaimana untuk Setelah selesai ya, setelah lulus saya tetap latihan ya, terus latihan tetap sambil cari bibit-bibit untuk melanjutkan gitu ya. melanjutkan Iya. prestasi Mas Adil? Iya, bibit-bibit dari SD dikembangkan, SMP maupun tingkat SMA sederajat gitu. Itu ya. Tetap latihan sampai bisa lah gitulah. Sampai Mas Adil tetap dari mulai kecil suka bola voli terus menjadi atlet. Nah sekarang Mas Adil ingin mengembangkan bakatnya menjadi pelatih. Kira-kira teman-teman. Terima kasih banyak Mas Adil. Sampai ya. Ya, terima kasih banyak Mas Adil. Pertanyaan banyak sekali ya. Ya, Jadi siap. saya jawab sebisa saya, semampu saya. Itulah pengalaman saya yang dari awal mula saya bisa bola voli sampai sekarang ini. Ya, terima kasih untuk Mas Adil dan terima kasih untuk kita semua. Kita akhiri pada wawancara pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adil. Tidak benar.